Jadi bagaimana memahami dan menyusun atau membuat modul ini? Kalau ini satu halaman bisa 3 atau lebih gambar-gambar, termasuk link-link yang bisa kita klik biar dia bisa nonton kalau video gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes A.R. Supriyatna MPD, kemudian Ibu Dr. Yurniwati MPD, serta alhamdulillah di sini ikut bergabung Ibu Ii Nur Aini MPD. Ya, selamat bergabung Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tibalah saatnya pada acara inti. Jadi hari ini adalah pengabdian masyarakat untuk dosen-dosen UNJ. Dan untuk di Zoom 1 ini kita ada 2 narasumber, yaitu dengan Bapak Dr. Andes A.R. Supriyatna MPD dengan Ibu Dr. Yurniwati MPD. Langsung saja kepada Bapak Dr. Andes A.R. Supriyatna MPD dengan judulnya adalah pendampingan pengembangan modul IPA berbasis literasi sains pada guru sekolah dasar. Kepada Bapak Priyatna kami persilahkan. Terima kasih Bu Uus. Bu Ii Nuraini MPD, perkenalkan saya Pak Pri dari PGSD dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan atau pendampingan kegiatan PKM kita ini kita mulai. Bapak Ibu, terutama untuk guru-guru, kenapa saya buat atau saya usulkan untuk kegiatan saya ini tentang modul atau e-modul atau modul elektronik atau modul digital, nanti akan saya jelaskan untuk yang melatar belakanginya dan nanti sampai di akhirnya itu mudah-mudahan guru sedikitnya bisa menyusun dan ada gambaran untuk yang sudah pernah membuat mungkin sebagai sharing gitu ya. Nah, mohon izin saya untuk share screen PPT yang saya sudah buat, sudah saya siapkan. Sudah nampak Bu Us? Belum? Sedang loading, Pak. Sedang loading, baik. Ya. Sudah ya Bu Us ya? Ya, sudah Pak Mangga. Baik, terima kasih. Maaf saya sapa ini Ibu Mariatin, suara Pak Pri terdengar dengan baik tidak ya Bu Mariatin ya? Saya baca akunnya saja walaupun mungkin namanya bukan Ibu Mariatin, tapi akunnya saja yang saya baca ya Bu. Terdengar Bu? Ibu masih unmute. Jadi Ibu usahakan setiap bicara itunya mikrofonnya diklik. Setelah bicara diklik lagi ya. Ibu klik dulu itunya mikrofonnya, gambar mikrofonnya diklik karena masih merah Bu Mariatin. Ya. Ya mungkin namanya bukan Bu Mariatin tapi saya baca akunnya saja atau itu. Diklik dulu Ibu, diklik yang mikrofonnya biar nanti warnanya tidak merah. Nah, silakan. Terdengar suara Pak Pi ya. Karena mengikuti perintah jadi pasti terdengar lah. Kecuali tidak mengikuti perintah pasti tidak terdengar. Jadi ini cuma untuk test case saja gitu ya. Terima kasih. Ini alhamdulillah kita didampingi sama Bu I ini dengan setia walaupun dalam kesibukannya ya. Jadi Pak Pri juga suka dengar nama Ibu I tapi baru ketemu sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, mohon izin untuk memberikan materi Bu I. Bapak Ibu, kita langsung saja ya karena keterbatasan waktu mungkin kita nanti ada dosen lain untuk memberikan materi. Saya mungkin dapat jatah yang dalam jadwal itu 40 menit dalam waktu yang singkat ini, moga-moga bisa manfaat.
apa yang bisa kita gunakan untuk waktu ini itu pengembangan modul yang saya beri nama e-modul tapi khusus IPA. Keciriannya basisnya itu basis literasi IPA atau literasi sains. Jadi modul ini banyak Bapak Ibu, banyak jenisnya modul gitu ya, banyak model jenis dan yang membuatnya juga punya ciri-ciri tersendiri, ada untuk SD, SMP dan seterusnya. Termasuk perguruan tinggi modul itu banyak sekali. Nah, tapi kita ini peruntukannya ini bukan dalam arti modul satu rim penuh atau berapa setengah rim atau tumpukan kertas yang banyak, tapi 2-3 halaman saja ini sudah saya katakan sebagai bagian dari modul, atau saya sebut saja modul. Kalau bagian itu mungkin nanti kita kumpul jadi utuh satu modul. Nah, saya orientasinya itu sebenarnya modul digital ini yang untuk hari ini saya berikan, e-modul ini sebagai bentuk bahan ajar gitu. Sebagai bentuk bahan ajar, nanti sebagai alternatif juga. Jadi guru-guru itu tidak selalu pakai buku siswa yang kadang-kadang anak-anak juga sudah bosan atau gurunya juga sudah melihatnya sudah mual ya, itu saja karena sulit dilaksanakan. Nah, untuk e-modul ini saya usahakan nanti kita pahami sedikit saja tentang apa sih e-modul, terus bagaimana menyusunnya. Itu minimal untuk memberi pintu kegiatan Bapak Ibu nanti untuk pengembangan selanjutnya. Moga-moga Bapak Ibu ini untuk memotivasi agar nanti menyusun modul ini lebih banyak, lebih baik gitu ya. Nah, tentang penyusunan ini disesuaikan mungkin dengan rancangan harian. Berarti nanti yang kita buat itu modul harian saja. Pengembangannya nanti bisa jadi kalau Ibu punya rancangan itu bukan harian, tapi dalam bentuk subtema atau 6 kali pertemuan kalau dalam K13 itu mungkin nanti bisa dikembangkan dalam e-modul untuk subtema. Atau lebih bagus lagi biar dapat penilaian dari pimpinan atau atasan struktural kita itu mungkin dalam bentuk satu tema minimal. Nah, itu sudah jadi satu buku atau jadi satu modul utuh gitu. Nah, untuk satu modul utuh itu kita sulit kalau dalam waktu yang pendek ini, ditambah nanti 1 minggu untuk belajar mandiri, mungkin agak sulit ya. Nah, saya konsentrasikan untuk satu pertemuan saja gitu. Jadi modulnya itu kita buat dalam satu pertemuan yang sebenarnya tematik. Tapi kalau nanti saya buat tematik, biasanya agak panjang gitu, karena kalau di perkuliahan itu saya buat modul di luar IPA saja atau beberapa mata pelajaran atau muatan yang terkait itu bisa 1 hari penuh, itu cuma baru rancangan tujuan atau apa itu ya, belum maksimal lah. Nah, makanya saya batasi untuk kita ini muatan IPA saja gitu. Jadi ada tema, subtema dalam satu pembelajaran. Untuk kelas rendah ada bahasa Indonesia, tapi di dalamnya ada IPA atau ada kontennya IPA. Nah, di mana kita membuat modul itu harus bisa kita itu. Nah, dari sekian banyak modul, jenis modul itu yang saya arahkan ke satu model basisnya itu literasi gitu loh. Jadi nanti modul yang biasa di pasaran itu mungkin tidak diarahkan ke literasi sains gitu. Untuk muatan IPA, ya modul IPA terusnya, atau modul terintegrasi atau modul matematika. Nah, itu tidak basis literasi gitu ya, tapi untuk saya ini nanti diarahkan ke basis literasi sains. Nah, terus nanti mungkin ada waktu sedikit, kita coba cukup 1 halaman sama-sama bagaimana membuat modul
ya satu halaman pun ini bisa manfaat, karena kalau contoh satu halaman berarti contoh berikutnya halamannya kan sama. Nah, ini bisa kita buat nanti untuk pembelajaran daring, karena sekarang masih, apalagi daerah Bogor itu masih banyak yang PJJ, untuk bisa kita pembelajaran daring. Nanti juga bisa digunakan untuk luring. Jadi kalau anak-anak itu punya HP, nah nanti kita kirim modul ini ke anak-anak itu, biar anak-anak bisa baca, bisa melihat, bisa belajar secara mandiri. Nah, kita harapkan satu halaman aja untuk hari ini itu alhamdulillah. Terus guru-guru diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan e-modul pada kesempatan nantinya. Nah, tujuannya seperti itu. Kenapa? Karena yang melatar belakanginya itu kebutuhan guru untuk mendapatkan bahan ajar alternatif itu agak sulit sekarang. Agak sulit, ada tapi ya kadang-kadang tidak sesuai, ada kadang-kadang memang modulnya terlalu umum gitu ya, terus ada yang membuat modul tidak sesuai dengan kondisi fasilitas anak-anak kita. Nah, sekarang kita udah tidak bisa mengandalkan yang ada, berarti kita harus cari jalan, cari terobosan untuk mengusahakan bahan ajar yang ada, yang bahasa kitanya sesuai sebagai alternatif bahan ajar kita. Jadi yang bosen sama buku siswa itu karena ke buku siswa ayo bernyanyi, sementara gurunya itu kan kegiatan kita bukan bernyanyi sekarang Pak, kegiatan kita itu aktivitas dia itu mengamati lingkungan sekitar, masa suruh nyanyi nggak apa-apa Bu. Waduh Pak, susah nyanyinya karena anak-anak kalau di lingkungan itu udah pada bubar, berantakan semuanya, masing-masing kegiatan. Iya ya, nah, itu semuanya itu sebagai apa ya, yang melatar belakangi kesulitan guru menerapkan kalau nanti ada menggunakan saklek buku siswa. Terus kadang-kadang ya karakter modul itu macam-macam gitu. Nah, kita arahkan untuk yang saya tok sekarang hari ini, kita basis ke literasi sains. Apa sih literasi sains, nanti kita arahkan. Jadi yang terkait dengan kekhasan yang modul yang kita mau susun. Nah, berdasarkan yang latar belakang terakhir yang saya ajukan hari ini, yaitu ini pembuatan modul kita batasi saja untuk hari ini satu muatan IPA. Dari mungkin tema yang ada untuk kelas rendah maupun kelas tinggi gitu ya. Kelas rendah itu ada dalam bahasa, konten bahasa. Nah, terus permasalahannya ya kita harus pahami dan kita harus susun walaupun sedikit gitu ya. Nah, jadi bagaimana memahami dan menyusun atau membuat modul ini. Nah, kita harus pahami dulu sekarang bahwa e-modul IPA berbasis literasi sains ini itu berupa tampilan informasi. Boleh dalam format buku, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk yang lain yang anak-anak suka gitu. Karena anak-anak sekarang itu sangat kreatif gitu ya. Jadi ada kata-kata atau lainnya ini artinya bebas. Cuma kita tidak cetak Ibu Bapak. Jadi modul ini jangan difotokopi, jangan di print gitu ya. Karena kan sekarang apalagi untuk print guru ini, waduh tekor nih, atau anak-anak suruh fotokopi repot sekali, biayanya juga agak mahal. Jadi cukup nanti kita kirim, ya kita bisa WA atau kita bisa kirim melalui lokal pembelajaran itu, kalau pakai Zoom bisa pakai Zoom. Tapi yang agak susah pakai Google Classroom, ini anak-anak SD pakai Google Classroom banyak yang bisa tapi hebat sekali gitu ya. Terus dapat dibaca dengan menggunakan HP, bisa umumnya itu ya HP dawai ya. Tapi kalau misalnya dia ada komputer, bisa personal komputer PC atau laptop atau yang lainnya gitu ya, atau alat elektronik yang lain. Nah, ini tidak sekedar informasi modul mendalami konsep. Nah, konsep yang didalami itu terkait dengan sains. Nah, di dalamnya ini modul nanti ini pada proses sainsnya. Karena selama ini guru-guru memberi tulisan penjelasan itu bukan proses, kebanyakan itu kebanyakan konsepnya gitu.
Jadi konsepnya gitu. Nah, nanti kita penekanannya itu Pak di samping pada konsep atau konten itu pada proses gitu ya. Terus nanti penekanan juga pada sikap, seperti apa sih sikapnya? Ya terutama sikap dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi konten aplikasi sainsnya ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya ciri-ciri dari literasi itu di dalamnya pasti ada konsep, tapi kita jangan hanya kasih konsep, tapi prosesnya lah, konsep itu dari mana. Nah, terus penekanannya pada sikap gitu ya. Pada sikap bahwa kita itu belajar sains itu disadarkan nanti terutama untuk lingkungan, untuk peralatan-peralatan yang terkait dengan rumah, dengan sekolah. Nah, itu tidak lepas dari sains, termasuk alam semesta ini. Nah, terus bagaimana modul ini kita buat? Kita banyak aturan-aturan yang harus begini, harus ada evaluasi, harus begini. Oke lah, silahkan saya kasih kebebasan Bapak Ibu nanti menyusun atau membuat kontennya itu. Yang penting, nah kriteria ini kita penuhi gitu. Apa yang kita penuhi, soal nanti bentuk, tulisan, kreativitas Bapak Ibu, yakin Pak Pri itu percaya Bapak Ibu lebih kreatif dan lebih apa ya bisa mengembangkan untuk anak-anaknya. Nah, tapi jangan lepas dari yang 5 ini untuk membuat modul elektronik atau modul digital ini. Nah, yang pertama modul kita ini kita arahkan untuk biar anak itu bisa mandiri. Artinya belajar mandiri di sini, dia kalau kita kasih kiriman modul kita, dia paham, dia punya sikap, dan dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dia, kaitan dengan lingkungan, kaitan dengan penggunaan keseharian. Nah, itu harus. Jadi nggak sekedar dia hafal, dia sekedar bisa jawab soal, nah itu nggak sampai, itu berarti itu bukan literasi sains itu. Ujung-ujungnya kalau literasi sains itu dia bisa peduli lingkungan, bisa mensikapi atau punya sikap terhadap lingkungan sekitar. Nah, harus siswa itu secara mandiri. Jadi modul kita ini arahkan ke sini. Pak Pri, gimana mau bisa mandiri kalau anak-anak saya kasih modul 2 halaman atau cuma 1 halaman? Insya Allah bisa. Cuma dikirim 1 halaman saja, dia bisa mandiri. Kenapa bisa mandiri? Karena di dalam 1 halaman itu dia ada apa? Ada klik video, dia tonton video di YouTube. Ada klik lagi Google tentang itu, ada klik lagi untuk pertanyaan-pertanyaan bisa punya Google Form, nanti dia itu udah masuk bagian dari modul gitu. Cuman kan kita nggak langsung kirim link langsung kerjakan ini ya, nggak bisa, itu namanya penyiksaan, nggak ada tata krama kalau semua suruh gitu. Tapi kita siasati untuk anak-anak itu menyenangkan gitu. Nah, nanti 1 halaman tapi anak-anak itu senang gitu. 2 halaman anak-anak lihat bagus. Nah, kita coba. Terus nanti kriteria yang kedua, rencana kegiatan pembelajarannya itu siswa senang gitu, merespon gitu secara maksimal. Jadi kita rancang sebaik mungkin walaupun simpel gitu ya. Karena kita Pak Pri arahkan nanti membuat modul ini cukup yang 1 pertemuan saja gitu. Ya kalau nanti Bapak Ibu rajin ya 1 minggu itu kan ada 6 pertemuan. Berarti kalau 1 hari itu ada 2 lembar bagian modul, berarti 1 minggu atau 1 subtema itu udah minimal 25 atau 30 halaman itu. Kalau 2 atau lebih atau 3 halaman per hari atau per pembelajaran. Misalnya 1 hari 25 halaman atau 1 subtema, bukan 1 hari, maaf, 1 subtema. Sekarang kalau 1 tema ada 3 subtema, berarti udah 75 halaman. Udah hampir seperti buku itu. Itu satu tema gitu. Nah, kalau nanti ada tambahan-tambahan lainnya berarti bisa
bisa 90 atau 80 atau 90 halaman itu udah karya ibu bapak itu. Cuma ya tinggal niatnya saja gitu. Nah, terus itu sebagai rancangan jadinya, sebagai rancangan kegiatan yang nanti harus direspon siswa secara maksimal. Kenapa direspon? Karena siswa itu selain udah jangan lihat buku guru, buku siswa karena kamu sudah baca dan kamu itu tidak menarik. Nah, sekarang ibu punya yang menarik nih. Ibu kirim ya, kirim itu. Nah, dilihat, waduh, ada gambar-gambar, ada link, ada keterangan-keterangan yang memang disukai anak-anak. Nah, 3 halaman aja udah jadi itu. Mudah-mudahan nanti kita coba. Nah, terus isi pembelajarannya lengkap dan mampu memberi kesempatan. Lengkap itu bukan berarti semua ditulis. Kan semua ditulis gitu loh. Nanti seperti IPA itu, kalau Pak Pri misalnya ada uraian, nggak usah Pak Pri tulis uraiannya. Pak Pri kasih aja link dia. Nah, linknya ini ada di Google ini. Nah, nanti bisa gitu kan. Nah, terus yang keempat, memonitor kegiatan belajar siswa. Jadi, mudah-mudahan modul kita ini bisa sebagai bahan monitor. Jadi, kita kasih evaluasi lah kalau misalnya satu halaman untuk nanti dia beraktivitas, halaman keduanya kita coba dia benar nggak melakukan aktivitas-aktivitas yang disuruh di halaman 1. Suruh dia lakukan apa gitu. Oh, dia suruh misalnya kalau anak-anaknya itu memang aktif dan dia punya HP, coba kamu buat video singkat, atau kalau dia punya aplikasi TikTok, coba kamu pakai TikTok. Bagaimana kamu mengembangbiakan tumbuhan dengan cara menyetek. Nah, pakai TikTok ya, kirim ke ibu. Nah, itu kan udah sesuatu yang menarik sebagai bentuk monitor bahwa anak itu bisa beraktivitas. Nah, terus dapat memberikan saran dan petunjuk, informasi, balikan tingkat. Nah, ini mungkin ini ya, nurturing efek gitu ya. Artinya kalau kita bisa monitor berarti sebagai saran kita. Ini kriteria yang nggak boleh kita lupakan. Dan semua udah saya Pak Pri bagikan. Nah, sekarang gimana cara buat yang menarik Pak Pri, jangan diceramahin mulu, saya bosen lah gitu. Nah, begini, ibu yang pakai bapak yang pakai HP, nah sekarang kita bekerja dengan HP-nya. Nah, ibu yang tadi pakai laptop, pakai komputer, kita bekerja dengan komputernya. Gimana? Kita bisa ya? Kita coba kalau nanti Pak Pri ceramahkan terus, insya Allah lah nggak didengar gitu ya. Sebaiknya kita coba ini sebagai bentuk ya disebut awal pendampingan Pak Pri lah. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa aplikasinya itu Canva, Flashshell, Inkscape, Coral. Nah, itu semua bisa digunakan. Cuman yang akrab, yang Pak Pri rasakan sangat mudah dan itu biasanya Canva. Gitu. Nah, makanya Pak Pri dari sekian banyak aplikasi, udah kita coba aja yang nomor 1. Nanti kalau terlalu gampang, nanti saya maunya nomor 3, nomor 4 silahkan. Tapi ngapain pusing-pusing? Kita cari yang mudah saja. Nah, yang pakai HP sekarang juga kita coba jangan mendengar ya. Kalau mendengar terus insya Allah bosen gitu ya. Kalau nanti ada sesuatu yang bisa dibaca, itu sudah ada makalahnya, mungkin bisa dibaca. Tapi Pak Pri justru pada kesempatan yang waktu pendek ini ingin Bapak Ibu punya produk gitu loh, punya produk yang punya HP sekarang bisa diaktifkan HP-nya. Terus yang pakai laptop atau komputer bekerja di laptop atau di komputer. Yang kerjanya sama-sama, alhamdulillah. Misalnya satu laptop bisa 2 atau 3 orang boleh.
atau satu komputer 2 orang boleh bekerja. Jadi sambil Pak Pri tuntun ya bagaimana nanti menyusun modul ya yang nanti bisa untuk dikirim ke anak-anak, terutama untuk muatan IPA gitu, baik kelas rendah yang memang tidak ada muatan khusus IPA tapi ada di bahasa, maupun kelas tinggi. Nah, kita itu ya, kita stop untuk penjelasannya, tapi kita ganti sekarang dengan aktivitas sama-sama kita coba. Yang saya lihat di sini Ibu siapa nih? Pak Ujang, Ibu Ola ya. Ini Pak Pri baca akunnya sajalah. Pak Nugraha ya. Pak Nugraha Nung ya. Ini pakai HP Pak Nugraha kalau setiap bicara di unmute. Di unmute artinya mikrofonnya diklik gitu. Baru bicara setelah. Nah, boleh. Siap, Pak. Siap. Pak Nung dari SD mana Pak Nung? Pak Nugraha atau Pak Nung nih? Pak Nung. Pak Nung, mangga dari SD mana Pak? Saya dari SD Kelapa Nunggal 1, Pak. Kelapa Nunggal 1, ya tempat kumpul ya. Nah Pak Nung itu pakai HP atau pakai komputer? Kebetulan pakai HP, Pak. Ya, pakai HP bagus, nggak apa-apa Pak. Nah, Bapak kalau pakai HP, yang lainnya juga kalau pakai HP, bisa pakai canva.com yang online, bisa langsung diambil di itu ya. Nih Pak Pri itu Play Store. Nah, itu Pak Nung. Ya. Ya, ada ya di Play Store. Nah, jadi kita coba nih satu halaman aja ya. Satu halaman sambil Pak Pri juga menayangkan di share screen sini. Pak Nung, Pak Ujang juga ya, Pak Ujang di itu ya, Pak Ujang di laptop ya. Di unmute Pak Ujang. Pak Ujang di HP. Di unmute Pak Ujang. Ya, mikrofonnya diklik. Nah, Pak Ujang di HP ya? Pak. Di laptop. Baik. Ada berapa orang sama Pak Ujang di sekitar situ? Ada teman-teman? Ada di ruangan ini. Enggak di depan laptop Bapak ada berapa orang? Di depan laptop. Ya, satu orang Pak Ujang aja ya? Saya sendiri. Ya, boleh. Kalau ada teman yang lain juga bisa gabung. Ayo kita coba sama-sama ya, Bu Pak Ujang ya. Ya, biar bekerja berdua atau bertiga itu satu laptop bisa lah sama-sama. Ibu Ola juga sama ya, Bu Ola ya, pakai HP ya. Bu Ola di unmute, pokoknya setiap bicara di unmute. Iya, pakai HP ya. Ya, bisa bekerja. Baik. Yang bekerja. Nah, terus kalau sudah dapat aplikasinya, kita buka website Canva semua. Kita buka ya. Oke. Pak Pri juga buka nih. Kita buka untuk udah dibuka semua, ayo kita sama-sama. Kalau dengar terus nanti malah bosan, kita coba aja satu atau dua halaman untuk nanti ini. Terus Pak Pri kan kita kan belum tahu nanti seperti apa ini apa. Bakal tahu sambil kerja. Sambil kerja bisa. Ya, sudah semua dibuka aplikasi. Kalau yang HP di Play Store. Play Store, terusnya nanti tulis Canva. Canva itu pakai C sama pakai Vespa. Atau yang laptop bisa langsung online canva.com. Boleh.
Pak Pria, stop dulu share, stop share. Gimana? Udah siap semua? Pak Laman aja. Pak Ibu Hera, Ibu Mariatin. Kita siapkan dulu, ayo sama-sama. Nah, nanti syukur-syukur ya misalnya seminggu itu dapat satu pembelajaran utuh atau syukur-syukur dapat satu subtema utuh, alhamdulillah. Coba kita buat. Keuntungannya nanti kalau setiap hari kita ya misalnya bahan ajar IPA 2 halaman, terkait dengan bahasa 2 halaman, 4 halaman. 1 hari 4 halaman dikali 6 hari untuk satu subtema 24 lumayan. 6 kalau sehari itu sudah 4 aja sudah ketahuan. Nah, kita coba atau mau aplikasi lain. Oh, udah tanggung ya, sudah buka Canva dan Play Store Canva. Canva aja dulu. Baik. Kita siapkan dulu ya, biar bisa kerja sama-sama. Oke, kalau sudah mungkin modelnya untuk apa seri Canva-nya beda-beda, tapi prinsipnya sama saja kok. Kalau ini Bu Mariatin bisa bekerja Bu, pakai HP ya Ibu Mariatin ya? Ya, udah pakai Play Store itu cuma 3 mega kok Bu, di itu aja, enggak mengganggu HP kita kok, Canva itu. Nah, kalau sudah Play Store, Canva, install boleh ya. Ya, karena banyak HP, Pak Pri contohkan HP. Ya, di Play Store. Play Store tulis Canva. Langsung buka. Nah, sudah? Ada yang belum ketemu? Ibu Hera, sudah? Pak Ujang nih pakai laptop. Nah, ada. Bapak sudah buka Pak Ujang ya? Buka Pak, ada tulisan buka Bapak buka. Buka Pak Ujang. Ya, sip. Nah, dari yang Pak Ujang ada, Pak Ujang kan ada tulisan di situ. Ada kisah Anda, ada kiriman Instagram, ada poster, ada presentasi gitu ya Pak Ujang ya. Nah, Pak Ujang pilih saja yang ini. Misalnya kalau untuk modul itu bisa resume, bisa untuk kalau kalau poster terlalu ini ya. Kalau jangan kisah Anda, kalau kisah nanti terlalu rame gambarnya. Nah, resume boleh Pak Ujang. Pak Ujang bisa milih resume, bisa poster boleh lah kalau mau. Atau menu, kalau saya suka menu tuh. Nah, di situ ada tulisan gratis. Nah, kita semua ambil yang gratis, jangan yang berbayar. Yang berbayar. Ini kalau itu, nah ini sudah Canva, terusnya nanti pilih templatenya yang apa yang bisa kita suka gitu ya, yang bisa kita untuk anak-anak gitu. Pak, anak-anak itu sukanya hanya tulisan saja. Boleh. Nah, ini tulisan saja seperti ini. Ini template-nya, kita klik yang gratis itu. Kita klik yang kita suka, pilih. Yang kita suka. Nah, sudah pilih template-nya itu. Boleh, yang sampul buku boleh. Yang selebaran juga bisa. Banyak yang bisa kita gunakan.
Kalau video jangan, karena kita belum sampai ada pelatihan video, baru pelatihan menulis dulu. Terus mau apa ya? Di sini kalau pakai karena Papri ini kan e-book apa e-modul ya, sama nggak sama e-book? Sama. E-book itu kan gabungan dari berbagai kumpulan itu apa ya? Kalau bisa jadi tulisan-tulisan kita untuk anak-anak itu kan sebagai buku. Nah, pakai sampul buku boleh. Itu untuk sampul, cuma isinya itu jangan sampul semua, nanti kasihan rame. Nah, baik. Sudah semua nih, Pak Pri udah tunggu nih. Nah, pilih yang paling disuka. Pak Hidayat, Ibu Sri. Ibu Sri udah dapat belum Canva-nya yang paling mudah nih, Canva nomor 1 tadi dari aplikasi yang ada. Ibu Sri udah itu Bu Sri. Udah dapat. Ibu Sri pakai HP atau pakai komputer? Ibu Sri di unmute. Masih mute tuh. Masih unmute, masih di mute. Nah, Ibu Sri pakai komputer, pakai HP. Pakai HP. Tapi mencari Canva-nya di laptop, Pak, masih lemot, Pak. Enakan HP, Ibu. Ibu enakan HP. Ibu pakai HP. Ibu HP-nya pakai saja, terus Ibu di Play Store. Play Store yang gambar segitiga itu loh, Bu. Nah, ketik Canva. Ketik Canva. Nah, terus buka, atau kalau di situ minta apa? Minta install, ya Ibu install nggak apa-apa. Nanti kalau install itu harus klarifikasi di email Ibu. Jadi Ibu nanti suruh isi email Ibu. Email itu boleh jadi paten tuh. Jadi Ibu punya aplikasi, nggak langsung online ya. Jadi Ibu pakai aplikasi Canva gratis itu 30 hari. Jadi bisa kita pakai habis 30 hari kita aplikasinya kita install lagi, nggak apa-apa, Ibu. Nah, Ibu setelah nulis Canva, dia minta diinstal, Ibu install aja, Bapak install. Nah, nanti yang diminta itu emailnya apa? Bapak kan punya email sama Ibu. Nah, nanti untuk apa email itu? Untuk klarifikasi bahwa Bapak itu sudah punya aplikasi Canva. Jadi kasih emailnya. Yang belum punya email ya mau nggak mau harus buat email dulu. Atau kalau misalnya karena ini mendadak, pakai email teman lah. Nanti biar teman yang dikirim untuk klarifikasi emailnya. Untuk ngisi kode ada 6 angka di situ yang nanti diisi. Nah, berarti nanti udah punya aplikasi Canva gratis. Cuma ya memang dibatasi 30 hari. Tapi saya lebih dari 30 hari bisa kok. Nah, sudah. Kalau sudah, silahkan dipilih template. Nah, cuma Pak Pri ini karena ini memang tidak ketemu ya, jadi kalau ketemu kita tuntun satu-satu. Ini karena kita online, jadi cuma mau lihat tadi. Kalau tadi Pak Ujang sudah nunjukkan ya, Pak Ujang ya. Pak Ujang sudah dapat tuh tadi. Pak Ujang udah dapat. Ini Pak Suheri dapat Pak. Di unmute Pak. Di unmute, setiap itu bicara kita unmute. Nah, sudah. Kalau sudah, pilih template yang kita sukai. Pilih template yang kita sukai. Nah, sudah. Nah, nanti template itu apa ada tulisan, ada gambar, kita tinggal ubah-ubah. Kalau cover ya misalnya modul IPA. Nah, nanti dan seperti ini modul IPA gitu ya.
Nah, itu harus jadi dulu. Nanti setelah jadi, baru kita download. Di situ nanti ada download-nya. Emang aduh, kalau ketemu kita enak ini, bisa menarik untuk Bapak Ibu membuat modul lebih menarik. Jadi kalau yang Bapak Ibu waktu UT, kalau yang kuliah di UT itu modul itu kadang-kadang gambarnya hanya 1, 2, 1 halaman. Kalau ini 1 halaman bisa 3 atau lebih halaman gambar-gambar, termasuk link-link yang bisa kita klik biar dia bisa nonton kalau video gitu. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu lain yang belum dapat aplikasi, ada yang mau tanya sampai sini. Karena kita keterbatas waktunya, Bu Us ya. Saya masih berapa menit lagi, Bu Us? Ya, Pak. Masih ada 15 menit, Pak. Bangga, Pak. Iya. Suaranya kecil, Bu Us. Oh iya, bentar, Pak. Pak Ujang tadi, lanjutin Pak Ujang. Pak Ujang tadi kanvanya. Halo? Iya. Ini menariknya ini kalau ada satu yang menunjukkan dia pakai template, terusnya nanti dia ganti. Bu Mariatin yang aktif sekali nih. Udah dapat Bu Mariatin ya? Belum. Mangga Pak, nggak apa-apa Pak, dilanjut. Dilanjut ya, Iya. baik. Kita kalau bisa 1 halaman aja udah lumayan nih. Pak Hidayat, gimana Pak? Bapak pakai HP kan? Ke Bapak suaranya nggak ada. Pak Hidayat. Di unmute Pak Hidayat. Suara itunya, mikrofonnya masih unmute. Masih mute. Di unmute. Pak Hidayat suaranya belum ada. Ya, Pak Hidayat pakai HP kan? Iya, Pak. Ya. Pak Hidayat mana kanvanya udah dapat? Pak Hidayat gimana deh? Belum, Pak. Belum. Di Play Store nanti, atau nggak usah Play Store lah, pakai Google terusnya canva.com, online aja lah biar cepat. Nanti kalau mau punya sendiri baru diinstal. Iya, Ini Pak. absennya udah. Iya, ya, Pak. Pakai online aja langsung. www.canva.com. Nanti online. Nah, kalau online kita nanti kita coba ya. Pak Firdaus. Ada di situ. Absennya. Ini sebagian sudah dapat, alhamdulillah. Tinggal kita inikan aja. Tadi yang menarik tadi Pak Ujang kanvanya sudah dapat, tinggal Pak Ujang tentukan model apa yang Pak Ujang pilih. Yang banyak yang gratisan kan? Apa mau bentuk? Bu, coba tengok. Ya, Pak Ujang sudah dapat tadi ya Pak Ujang ya. Pak Hidayat belum. Bu Mariatin sedang usaha. Itu aja Bu, yang online aja dulu Bu. Jadi canva.com itu langsung online. Nah, kita bekerja biar cepat. Canva.com. Yang mana? Nah, gini, Pak Pri ulang lagi. Pak Pri ulang lagi untuk yang sudah dapat. Kalau bisa nih. Nah, nanti di sini, nah ini pasti ini bisa ini yang sudah dapat kanvanya. Tapi kalau mau pakai yang ini lain boleh apa pakai aplikasi Corel Draw atau ada Photoshop. Cuman ini perintah-perintahnya agak rumit gitu. Kadang-kadang harus ada yang dihafal, harus memang menarik kalau udah bisa, tapi
kalau Pak Pri sendiri nyarankan sama Bapak Ibu, ini bisa diabaikan. Yang ini aja, yang satu aja yang mudah nih. Cari, dapat. Nah, nanti linknya itu kalau nanti online canva.com. Nah, nanti ini muncul. Nah, nanti kita bikin book cover. Nah, kalau misalnya untuk buku cover dulu. Nah, setelah itu kita pilih cover apa yang mau. Misalnya ini. Nah, ini kita pilih. Kalau kita pilih nanti apa nanti ada gambar di sini. Nah, nanti ini bisa kita edit jadi tulisan kita. Ada nama, kalau ditaruh foto-foto kita, nah nanti ini tersedia untuk tempat-tempat kita gitu. Nanti bisa pilih namanya template apa yang Bapak Ibu suka. Bahkan bisa nanti template buat sendiri, tapi daripada capek misalnya kita mencepat ini misalnya nih. Tulisan di sampingnya ada variasi, atau nanti ada gambar-gambar, atau nanti hanya garis-garis. Nah, ini untuk cover atau untuk isinya juga bisa gitu. Jadi untuk isinya juga bisa. Jadi kalau anak-anak itu kan tulisan modul yang kita kenal sekarang ya, modul UT atau modul untuk yang perkuliahan itu kan tulisannya kecil-kecil, gambarnya juga langka gitu ya, keterangannya juga terlalu panjang. Ya untuk anak-anak kita bedakan. Kenapa? Karena kita tadi memakai prinsip-prinsip seperti ini, 5 prinsip ini, 5 kriteria ini. Jadi anak itu senang, bisa mandiri dia itu. Walaupun cuma 2 halaman yang Pak Pri bilang, nanti kasih linknya, link apa? Mungkin ada link YouTube yang nanti dia itu menonton cara memelihara kesehatan, atau cara misalnya dia itu menjaga kesehatan, atau tentang alat pernapasan. Dia klik. Untuk klik itu kan nanti butuh 5 atau 10 menit video yang kita ambil. Nanti di bawahnya kita kasih keterangan isi videonya adalah ini. Nah, jadi dia menarik sekali gitu. Kalau perlu kita kasih bentuk untuk memonitor, tanya aja apakah kamu sudah dapat menceritakan kembali tentang proses pernapasan, tentang proses pencernaan. Nah, itu bisa variasi gitu. Jadi kalau Pak Pri pakai papan tulis ya, di sini Pak Pri pakai papan tulis lah. Share screen-nya papan tulis. Mana nih papan tulisnya? Nanti di kertas atau di sebentar. Nah, ini sing filter. Papan tulisnya di mana ya, Bu ya kalau ini? Iya, Pak. Kalau ini tampilan whiteboard di mana ya, Bu? Oh, di itu, Pak. Di share screen. Oh, di share screen. Iya, di share screen pilih yang whiteboard. Yang whiteboard ya. Iya. Ini dia. Iya. Atau yang Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, begini. Jadi nanti untuk halaman pertama, tangannya ini. Untuk ini misalnya halaman pertama ini nih, nanti ini judul. Tapi ini kita arahkan ke satu dulu IPA lah untuk latihannya nanti ya, untuk secara mandiri. Terus nanti ada gambarnya di sini. Sini ada gambarnya. Terus nanti di sini ada ya mungkin nama sekolah atau nama gurunya, nama Bapak Ibu, nanti nama sekolah. Nah, nanti halaman kedua gitu ya, halaman kedua di sini. Nah, nanti mungkin hanya 2 halaman cover sama isi. Nanti perintah aja gitu, misalnya tentang judulnya itu tentang kesehatan atau tentang organ pernapasan di sini. Nah, nanti di sini ada satu keterangan
dari kita mungkin satu paragraf bahwa kenapasan adalah ini. Nah, nanti ini ada gambar. Nah, di sini ada gambar, ada link gitu, bukan gambar ya, ada link dari Google atau dari apa di sini. Link. Nanti ada link di sini. Nah, link di sini ini kalau diklik dia nanti ada gambar-gambar tentang alat pernapasan yang sesuai dengan konten yang kita tulis di sini, satu paragraf. Nah, nanti di sini lagi misalnya ada untuk penjelasan alat pernapasan lanjutnya, misalnya di sini ada tulisan kita, ada satu paragraf lagi. Nah, di sini kasih link lagi, tapi di sini video. Di sini YouTube misalnya. Nah, YouTube di sini nanti bisa kita kasih linknya dia, nanti klik gini. Nah, ini kalau diklik ada film YouTube, kalau nanti dia sebelum klik ada keterangan bahwa di video ini akan Anda atau kamu atau kalian temukan bahwa ini adalah ini. Nah, nanti di sini kalau ini gambar bahwa gambar ini adalah ini, nanti klik linknya. Nah, kalau misalnya nanti anak-anak pada bisa nggak ya untuk yang halaman ini? Mungkin halaman ketiga gitu. Nah, halaman ketiga yang monitor tadi. Coba apa yang ceritakan atau tuliskan apa yang ada pada gambar. Satu. Yang kedua, nanti coba apa yang ada pada video, tuliskan. Kirim ke Bapak. Nah, nanti ini yang minta dikirim, misalnya ini, tulisan ini. Jadi dengan 3 halaman saja yang dikirim oleh Bapak ke anak-anak, nanti anak-anak itu kalau yang PJJ ini lagi PJJ ini memang pas bagus ya Pak ya untuk bisa anak-anak itu bekerja. Pak Pri, tapi kalau kelas rendah gimana Pak Pri? Kalau kelas rendah lebih menarik mungkin dia dengan kalau nanti linknya itu permainan, ada banyak permainan tapi biasanya kurang cocok gitu ya untuk materi yang kita ini kan. Ya Bapak Ibu tinggal lebih ini kan ke gambar-gambar aja, nah ada itu. Nanti tanyakan lagi apakah gambar. Nah, jadi kalau ke anak-anak kelas rendah itu mungkin bantuan orang tuanya untuk nanti dia itu mengirim atau nanti membuat video orang tuanya bahwa anak itu bekerja, orang tuanya yang ngirim. Jadi tetap kalau PJJ untuk anak kelas rendah bantuan orang tua tidak lepas. Kalau anak kelas tinggi mungkin bisa dibuat sederhana. Nah, Pak Pri kira ini kelemahan kita ya, kita nggak ketemu, jadi kita mungkin tidak punya produk yang harus kita. Tapi Pak Pri gambarannya di sini, nanti Bapak Ibu pilih template-nya yang Ibu Bapak suka, yang anak-anak juga suka, karena banyak sekali template yang ada. Bisa tambahannya itu di Google banyak template yang untuk buku-buku itu ya. Nah nanti isi yang ini cuma 1 halaman bahwa pembelajaran hari itu anak-anak tentang kalau kelas tinggi itu tentang sistem pencernaan gitu ya. Jadi dengan 1 halaman saja dia sudah beraktivitas gitu loh. Dia bisa nonton lagi, misalnya cari video yang cuma 9 atau 10 menit cukup lah biar untuk penjelasan. Nah, di YouTube banyak sekali. Nanti dia suruh klik. Nanti kan dia bisa berulang-ulang untuk nanti mengisi yang nanti halaman 3. Pak Pri kira ini gambaran produk kita yang memang harusnya kita dapat hari ini untuk sebenarnya sama-sama kerja gitu. Ini kalau dikerjakan yang Pak Pri udah rasakan ini nggak sampai 15 menit. Ini nggak sampai 15 menit. Jadi yang ideal seperti Bapak Ibu dulu ada pelatihan membuat modul harus begini, harus ada kata pengantar, ada tujuan, ada apa, ya itu beda lagi lah. Jadi kita juga punya kekhasan ya, punya beda. Yang penting basisnya apa? Basisnya di sini anak-anak itu punya literasi. Literasi apa? Literasi sains, karena Pak Pri arahkannya itu kepada aktivitas sains. Apa literasi sains? Dia di sini ada konsep-konsep, ada penjelasan dari guru, ada nonton, ada gambar lihat, terus keterangan-keterangan lain. Terus nanti dia punya apa lagi? Prosesnya apa tadi?
bisa coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi suruhan itu boleh. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara merawat kesehatan itu bisa dalam bentuk suruhan ini di halaman 3 atau halaman 2 sini bisa. Nah, Pak Pri kira itu Bu Uus, biar jangan terlalu siang untuk teman berikutnya. Baik, terima Pak kasih Pri, Pak penjelasannya Pri. seperti itu, kita mungkin tinggal tanya jawab ya Bu Uus ya. Betul, Baik, betul Pak terima Pri. kasih Bu Uus, Bapak Ibu, mohon maaf ya, nggak terlalu lengkap ini. Iya, baik, Ya. terima kasih banyak kepada Bapak Priyatna. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya batasi sebanyak 3 penanya. Silakan Bapak Ibu. Bisa melalui chat atau mau langsung juga nggak apa-apa. Boleh, langsung. Boleh. Ya, Pak Yanto nih. Pak Yanto mau tanya, Pak Yanto makan ya, kira-kira tanya Pak Yanto. Saya kira Pak Yanto ngambil HP, ngambil pisang. Ayo mangga Ya, Bapak Ibu. mangga Pak Yanto. Ya, mangga Bapak Ibu, kita tidak usah terlalu tegang, santai aja Bapak Ibu mangga. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dibuka mic-nya atau audionya. Oh, sepertinya sudah paham ini Pak Pri. Enggak, yang jelas bingung mereka itu Pak. Kayaknya Ibu udah Hera ini bingung semua ya, Pak Bu. Pri nih. Jadi Bapak gini, Ibu, Bu, ya. Bu sambil nunggu pertanyaan Mangga, ya. mangga. Bapak Ibu, selama ini jangan terkukung oleh aturan-aturan buat modul harus begini, buat modul harus aturannya begini, kalau tidak begini itu bukan modul, itu tinggalkan dulu Bapak Ibu. Yang jelas untuk e-modul ini sebagai alternatif kalau Bapak Ibu tidak menggunakan misalnya atau melengkapi buku siswa gitu. Jadi lengkapilah buku siswa, karena kalau buku siswa kan cuma isinya ayo bernyanyi, ayo membaca, ayo. Mungkin bisa dilengkapi ya Bu Us ya. Betul, Mungkin betul Pak, dilengkapi sebagai dengan modul yang penunjang. menarik walaupun cuma 2 atau 3 halaman. Ya, betul. Jadi mungkin kalau bisa IPA terintegrasi dengan bahasa ya, bahasanya dia suruh menulis, terusnya IPA-nya isinya kaitan dengan literasi. Itu modulnya itu menggunakan misalnya kalau Adobe itu terlalu sulit dengan Canva itu, jadi ada gambar-gambarnya, warnanya menarik, anak-anak juga pasti melihat gitu kan. Kalau tulisan aja jangan-jangan boro-boro baca, melihat juga kadang-kadang, lihat tulisan gitu ya. Nah, jadi ini sebagai alternatif, kenapa selama ini Bapak Ibu bukannya malas ya membuat modul, karena takut dengan kesalahan-kesalahan yang akan dibuat kalau membuat modul gitu. Karena aturannya, saya pernah baca beberapa buku itu ada 12 aturan membuat modul. Harus ini tujuan, harus apa ya, wah macam-macam lah, sampai evaluasi harus ada rubriknya, harus ada skornya. Jangan itu dulu gitu ya, jangan kesana dulu lah. Yang penting yang tujuan Pak Pri untuk hari ini biar nanti coba kasih 2-3 lembar anak-anak itu dalam satu pembelajaran gitu ya, terutama muatan IPA dengan apa ya bahasa kita sih, modul lah kalau Pak Pri itu nyebutnya modul gitu ya. Ada yang nyebut handout boleh gitu ya. Jadi modul ini ya biar nanti sebagai bentuk alternatif Bapak Ibu. Nah, kalau dikumpulkan itu jadi karya Bapak Ibu. Dikumpulkan 1 minggu yang Pak Pri bilang itu ada 25 halaman atau 30 halaman jadi karya Bapak Ibu, itu jadi buku. Nanti silahkan untuk kepala sekolah tanda tangani itu karya Bapak Ibu. Terutama yang belum sertifikasi itu nanti jadi bahan penilaian. Ya cukup kepala sekolah itu bahwa Bapak Ibu punya karya seperti ini. Jadi buatnya itu harian saja. Di HP bisa kok, di HP malah sambil apa ya? Sambil nunggu masuk sekolah atau pulang nunggu jemputan atau apa itu bisa ngetik ke 10 menit kelar.
cari mudah aja. Ini kenapa Bu Us, teman-teman itu nggak pada buat modul? Ya mereka takut sama aturan gitu. Banyak sekali aturan membuat modul ya Pak ya. Ya jadi akibatnya ya nggak akan buat. Nah sekarang Pak Pri memberi jalan ke Bapak Ibu, coba misalnya sehari tadi ada covernya biar anak-anak suka gitu ya, karena ada foto Pak gurunya atau Bu gurunya, ada judul, ada namanya, biar cover itu kan bikin sekali tapi untuk berhari-hari cuman ganti judulnya aja itu bisa. Betul. Pak Mungkin Pri ini kira Pak itu Pri. Bu Us, Ya, ya. baik. Terima kasih banyak Pak Pri. Untuk Bapak Ibu para peserta semuanya, jadi nanti setelah pengabdian ini ya, baik hari ini maupun nanti ke depan, itu kan ada tugas ya. Nanti kan ada tugas. Ya. Nanti Bapak Ibu per kelompok mungkin ya Pak Pri atau sendiri-sendiri? Iya, kalau yang tidak sempat ketemu teman-teman, kerjakannya sendiri bisa. Oh Tapi iya. kalau yang satu sekolah ada teman yang untuk buat, boleh buat bersama-sama. Cuman ditulis namanya untuk berdua itu gitu ya. Iya. Nggak Nanti usah banyak-banyak, 3 halaman cukup. 3 halaman aja ya Pak ya. Apri apa Tapi- harus IPA ya? Kalau misalnya mungkin IPA itu kalau itu sih harus IPA ya, tapi kalau memang mentok ya mungkin bukan IPA, nggak apa-apa lah, kita coba ya Bu Us ya, Ya nggak apa-apa. biar nanti bisa sebagai pembuka Betul. kegiatan Bapak Ya. Ibu. Baik, Jadi terima kasih nanti banyak Pak Pri. tolong Bu Us, mereka itu minimal menyetor untuk bahasa kita. Kalau ini ya modul, kalau saya sih sukanya itu walaupun 2 halaman 3 halaman modul gitu. Iya nggak apa-apa. Berarti Ya, ini baik. Bapak Ibu peserta untuk tugas dari Pak Priyatna, nanti Bapak Ibu silahkan untuk membuat modul minimal 3 halaman ya Pak ya. Ya, 3 halaman boleh. terdiri dari 1 cover dan 2 halaman isi ya Bapak Ibu Satu ya. isinya, satu kalau ada monitor, Ada video atau evaluasi. gambar ya boleh. Nanti saya akan berikan Google Form-nya dan itu Iya. waktunya kisarannya deadline-nya sekitar seminggu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu perlu Bu Us untuk. Betul. Tapi Jadi kalau sebagai ada yang luaran- misalnya sendiri tidak bisa, ada berdua nama-namanya keduanya ditulis ya Bu Us ya. Iya, jadi boleh berkelompok atau boleh individu ya Pak ya. Yang Ya, penting namanya boleh. ditulis ya Bapak Ibu ya. Baik, nanti Bu Us yang buat akunnya ya untuk Ya, baik Pak. Google Form-nya. Betul. Terima kasih banyak Pak Pri. Baik, Pak Pri kira karena masih banyak teman-teman lain ya Bu Us. Pak Pri cukup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Pri atas paparannya yang sangat bermanfaat dan berinspirasi bagi kita semua. Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Jadi tadi dari hasil paparan Pak Pri, kita sudah diajarkan bagaimana cara mengembangkan modul elektronik atau e-modul IPA. Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat e-modul menggunakan aplikasi Canva, Bapak Ibu. Itu minimal 3 halaman ya Bapak Ibu, boleh per kelompok ataupun individu. Waktunya selama 1 minggu, nanti saya akan memberikan Google Form untuk pengumpulan tugas Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu luaran dari pengabdian masyarakat kita, dan nantinya ketika Bapak Ibu sudah upload tugas, baru Bapak Ibu akan diberikan sertifikat. Ya Bapak Ibu ya, jadi mohon dikerjakan. Baik, terima kasih banyak Pak Pri atas paparannya. Ya, baik Bapak Ibu. Recordnya di stop dulu. Oh iya, baik Pak. Biar putus nanti disambung lagi.